Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan selamat pagi bagi yang berbeda keyakinan dengan Ibu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qauli. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya tetap sehat, semuanya tetap berjalan dengan lancar. Walaupun pada saat ini kita masih belajar dari rumah, tapi saya mengharapkan semuanya siswa-siswi SMP Negeri 1 Belitang 3 tetap semangat, tetap sehat, dan luar biasa semangat ya. Perkenalkan, nama Ibu Noni Marlina. Ibu mengajar pendidikan agama Islam ya, mengajar di kelas 8 untuk saat ini. Pada kesempatan hari ini Ibu akan memberikan materi tentang pembinaan mental agama di SMP Negeri 1 Belitang 3, khususnya untuk siswa-siswi kelas 7 yang pada saat ini masih sedang melaksanakan pengenalan lingkungan sekolah. Apa itu pembinaan agama di sekolah? Yang dimaksud dengan pembinaan agama di sekolah itu adalah suatu usaha, kegiatan berupa pemberian bimbingan dan nasihat tentang ajaran agama kepada seseorang atau sekelompok orang untuk membentuk, memelihara, dan meningkatkan kondisi mental spiritual yang dengan kesadaran sendiri bersedia dan mampu mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga mereka memperoleh kebaikan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Jadi pembinaan mental agama di sekolah itu berarti suatu usaha berupa bimbingan dan tuntutan tentang ajaran agama yang diberikan kepada siswa melalui kegiatan keagamaan yang diselenggarakan di sekolah agar mereka mampu meningkatkan pengamalan ajaran agama di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan dari pembinaan mental agama di sekolah itu meliputi yang pertama adalah untuk membina mental seseorang yang sesuai dengan ajaran agama. Nah, untuk siswa-siswi di SMP Negeri 1 Belitang 3 itu kan agamanya berbeda-beda ya. Yang pertama ada yang Islam, beragama Islam, kemudian ada yang beragama Hindu, yang kedua ada yang beragama Buddha, yang ketiga ada yang beragama Kristen, dan yang ketiga ada yang beragama Katolik. Jadi di sekolah kita ini terdapat bermacam-macam agama. Jadi sudah otomatis yang namanya berbeda agama itu sudah berbeda pula dalam beribadahnya. Oleh karena itu, mari kita saling menumbuhkan sikap saling toleransi, sikap saling menghargai sesama siswa-siswi khususnya yang berbeda agama. Tidak boleh saling menjelek-jelekkan. Semuanya agama itu sama, semuanya bagus. Nah, selain itu juga pembinaan agama juga dimaksudkan untuk terwujudnya keseimbangan jasmani dan rohani serta keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Tuh ya. Jadi anak-anakku semuanya, siswa-siswi baru dari kelas 7A sampai kelas 7H, banyak sekali kegiatan-kegiatan agama yang dapat kalian ikuti di sekolah kita, yang pada intinya itu adalah menumbuhkan sikap spiritual,
sikap spiritual dalam rangka menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sikap apa saja yang dapat kita pelajari khususnya di sekolah kita? Yang pertama itu adalah ini yang sudah menjadi pembiasaan kita khususnya dalam proses belajar mengajar. Yang pertama itu adalah pembiasaan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Sebelum kita mulai belajar itu sudah pasti membaca doa terlebih dahulu, baik itu sebelum memulai pembelajaran ataupun ketika nanti pulang sekolah. Itu sudah merupakan pembiasaan ya, salah satu contoh menumbuhkan sikap mental keagamaan. Yang kedua itu adalah ini biasanya yang khusus yang Islam ya, yang Islam itu setelah membaca doa itu guru agamanya mengadakan pembiasaan membaca juz amma atau Asmaul Husna. Juz amma ini menghafal surah-surah pendek ya nak ya, menghafal surah pendek itu bagi yang agama Islam. Bagi yang agama non-Islam itu juga seperti itu. Guru agama juga mengadakan ritual-ritual tersendiri. Yang ketiga itu adalah sholat duha dan sholat zuhur secara berjamaah. Bagi siswa yang non-Islam yang berbeda agama dengan agama Islam itu juga nanti akan diadakan sembahyang. Jadi kita di sekolah ini ada masjid atau musola dan sudah ada pura juga. Jadi ketika beribadah ini yang orang Islam itu nanti akan dijadwalkan seperti itu dari kelas 7 sampai kelas 9 itu nanti akan digilir melaksanakan sholat duha secara bersama-sama. Kemudian juga pada siang hari itu nanti akan digilir juga melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Kemudian yang agama Hindu juga itu sudah ada ya, di depan itu ada pura, itu nanti akan dibimbing juga oleh agama Hindu, akan melaksanakan sembahyang sesuai dengan ajaran agama. Kemudian untuk agama Kristen, agama Katolik, agama Buddha itu nanti biasanya dibimbing di kelas masing-masing karena nanti kelasnya itu berbeda, agamanya itu dikelompokkan per agama, tidak menjadi satu ya. Itu merupakan juga pembinaan mental agama yang dapat kalian ambil di sekolah kita. Selanjutnya yang keempat itu adalah peringatan Hari Besar Agama. Itu sudah menjadi pembiasaan kita, sudah menjadi kebiasaan setiap tahunnya. Ini khususnya yang beragama Islam itu selalu di sekolah kita itu mengadakan hari-hari besar yang salah satunya itu Hari Besar Isra Mi'raj ataupun Maulid Nabi ya. Nah, itu adalah beberapa contoh sikap pembiasaan mental agama di sekolah kita. Jadi pada intinya ya nak ya, pembinaan mental itu sangat penting sekali dilaksanakan sejak usia dini. Ya, jangan menunggu besar dulu, apalagi sampai menunggu tua. Karena apa? Karena kita tidak tahu yang namanya usia kita itu sudah ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya, banyak sekali yang anak-anak masih kecil sudah diambil oleh Tuhan, apalagi yang sudah dewasa dan sudah tua. Jadi tidak ada kita itu jaminan, nggak ada kalendernya ya, nggak ada kalender tanggal itu kita nanti diambil oleh Tuhan itu kapan. Jadi oleh karena itu dipersiapkan dari sekarang ya, tanamkan jiwa keagamaan yang baik, sekolah itu yang rajin, yang disiplin, yang menurut dengan orang tua, yang menurut dengan perintah guru. Kalau seusia kalian ini kan masih rentan ya nak ya, masih rentan, diibaratkan itu seperti ilalang ya. Kalau ada angin itu bisa goyang ke kanan ke kiri ya, goyang ke kanan ke kiri, jadi masih rentan. Kalau terbawa temannya yang jelek itu pasti akan ikut terbawa arus gitu. Oleh karena itu maka itu tadi seperti yang sudah Ibu sampaikan,
mulai dari kecil ya, mulai dari kecil itu ditanamkan sikap spiritual. Mudah-mudahan kalau kamu sudah terbiasa berbuat baik dengan siapapun itu, dengan orang tua, dengan guru, dengan teman, dengan masyarakat, maka ketika kalian ingin melaksanakan sesuatu yang jelek atau sesuatu yang buruk, itu pasti akan langsung teringat oleh Tuhan dan takut dengan yang namanya dosa. Maka dari itu ibu akan memberikan 3 resep 3M ya, 3M. Yang pertama itu adalah mulai dari diri sendiri ya, mulai dari sendiri. Jadi yang namanya keimanan, ketakwaan, sikap mental keagamaan itu dimulai dari sendiri ya, dimulai dari sendiri, gak usah ikut-ikutan temannya yang jelek. Yang kedua yaitu mulai dari hal-hal yang kecil. Hal-hal yang kecil ini banyak nak, gak harus kamu bersedekah dengan uang yang banyak ya, karena kalau uang itu kan kamu belum punya ya, uang jajan aja masih minta. Jadi senyum itu juga sudah berbuat baik. Saling tolong menolong, meminjami temannya pena atau penghapus, tip X itu juga sudah perbuatan baik. Jadi dimulai dari hal-hal yang kecil. Yang ketiga itu adalah mulai dari sekarang. Kalau nggak sekarang, itu kapan lagi ya? Jadi jangan menyia-nyiakan waktu yang sudah diberikan kepada kita. Mumpung saat ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh Tuhan Yang Maha Esa, maka kita manfaatkan sebagus-bagusnya. Tuh, jelas ya nak ya? Jadi ibu rasa cukup sampai di sini untuk materi PLS hari ini, yaitu tentang pembinaan mental keagamaan untuk siswa-siswi SMP Negeri 1 Belitang 3, khususnya untuk kelas 7. Ayo semangat dalam belajar, walaupun kita saat ini sedang daring. Dimanfaatkanlah, jangan ikut-ikutan temannya, jangan terbawa arus, khususnya itu adalah HP ya. Gunakanlah HP itu sesuai dengan kegunaannya itu ya. Itu saja pada kesempatan pagi hari ini ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Sebelumnya, Ibu ucapkan selamat datang peserta didik baru di SMP Negeri 1 Belitang 3. Baik anak-anakku, sebelum Ibu memberikan materi pada hari ini, terlebih dahulu Ibu akan memperkenalkan diri Ibu. Nama Ibu Amelia. Ibu sebagai guru bimbingan konseling di SMP Negeri 1 Belitang 3. Baiklah anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan materi tentang tata krama. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, sebagai generasi muda, kalian patut bersyukur karena kalian telah dilahirkan di negara Republik Indonesia. Kenapa? Karena negara Republik Indonesia ini terkenal dengan negara yang ramah tamah. Maka dari itu, sejak dini kalian harus menanamkan tata krama yang baik, dimulai dari lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Mungkin kalian semua sudah mengetahui apa itu tata krama.
Tata krama yaitu aturan, etika, atau adab sopan santun. Nah, sekarang tujuannya apa? Tujuannya adalah yang pertama, peserta didik dapat bersikap dan berperilaku sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku. Yang kedua, peserta didik dapat memiliki sikap dan perilaku yang menumbuhkan kedisiplinan. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu peserta didik dapat menciptakan keharmonisan dan kerukunan antar warga sekolah. Anak-anak yang Ibu banggakan, untuk SMP Negeri 1 Blitang 3, ada beberapa tata krama yang bisa kita terapkan. Di antaranya adalah 1. Tata krama dalam berinteraksi atau bergaul dengan warga sekolah yang ada. Seperti mengucapkan salam bila bertemu, berbicara sopan, tidak boleh menentang guru secara emosional, menghormati kakak kelas dan menyayangi adik kelas, tidak boleh bermusuhan, saling menolong, dan tidak berburuk sangka terhadap teman. Yang kedua adalah tata krama dalam berpakaian. Seperti berpakaian seragam sesuai dengan aturan sekolah yang berlaku. Contoh, memasukkan baju seragam, menggunakan dasi, ikat pinggang, topi sekolah di saat upacara bendera, tidak menggunakan perhiasan, dan lain-lain. Tata krama yang ketiga yaitu tata krama dalam belajar. Seperti membenahi kelas sebelum guru masuk, menyapu, merapikan, dan menyiapkan perlengkapan kegiatan belajar mengajar. Hadir di kelas pada waktunya, tidak ribut dan membuat gaduh saat jam belajar, diam dan selalu memperhatikan saat guru berbicara. Tata krama yang keempat adalah tata krama dalam memasuki ruang-ruang yang ada di SMP Negeri 1 Blitang 3. Seperti ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang ibadah, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, toilet atau WC, dan ruang lainnya. Untuk tata krama itu sendiri, tentunya kalian sering menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tata krama yang semula berlaku dalam lingkungan yang terbatas, lama-kelamaan merambat ke lingkungan yang lebih luas. Tata krama telah menjadi bagian dari pergaulan sehari-hari. Maka dari itu, harapan kami untuk kalian generasi muda, khususnya peserta didik baru, untuk tetap menjaga tata krama agar terciptanya keharmonisan dan kerukunan antar sesama. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Atas perhatiannya, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.